Ya, pemirsa seperti yang Anda lihat pada liputan tadi bahwa salah satu ruas jalan di DKI Jakarta, tepatnya di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, arus lalu lintas meskipun tidak dapat dikatakan seramai seperti sebelum pemberlakuan PSBB, namun dapat dikatakan cukup ramai lancar. Padahal hari-hari ini adalah merupakan sudah diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Nah, bagaimana penegakan hukum atau penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian serta pengawasannya, bersama kami sudah bergabung Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri. Selamat sore Mbak. Ya Pak Yusri, ini bagaimana dengan hari keempat evaluasi dari Polda Metro Jaya sendiri? Sampai dengan hari ini sudah hari kelima ya, kalau kita lihat. Iya. Maaf, hari kelima memang betul sejak diberlakukannya PSBB pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta dengan peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020. Hari pertama, kedua, dan ketiga cuma Sabtu Minggu kita lakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang apa sih ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam PSBB ini. Beberapa kegiatan kita lakukan adalah di lapangan kita Polda Metro dalam hal ini membuat 33 titik checkpoint yang ada, 11 di perbatasan, kemudian 13 terminal stasiun, dan juga ada 4 dalam kota serta 5 di pintu tol. Kegiatan selama 3 hari awalnya bahwa memang masyarakat pelan-pelan kita memang harus bisa menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya physical distancing dalam hal ini. Itu bisa menjaga jarak demi untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Alhamdulillah tingkat kesadaran masyarakat sudah tinggi. Sampai dengan terakhir memang ada sedikit, apa yang disampaikan Pak Gubernur sudah betul, memang ada sedikit penambahan di jalanan ya, dengan masa yang mau kerja pada saat itu. Sementara PSBB sudah diberlakukan, ada beberapa pengecualian dalam hal perkantoran yang diperbolehkan di dalam PSBB tersebut. Nah, memang ada sinkron yang perlu ada evaluasi dan sinkronisasi antara beberapa penyangga-penyangga di kota. Dan itu sudah dipikirkan oleh pemerintah daerah. Nah, sambil berjalan ini, kemarin memang kita sudah lakukan beberapa sanksi yang kita terapkan, walaupun tetap kami mengedepankan tetap persuasif humanis, kemudian juga edukasi yang masih kami jalankan juga. Tingkat evaluasi kami bahwa memang ada beberapa masyarakat yang memang masih dalam hal penggunaan masker yang perlu terus kita secara masif bersama teman-teman dari Dishub, dari Satpol PP untuk menyampaikan di pos-pos pemantauan yang telah kami buat tersebut. Demikian, Pak. Ukurannya itu seperti apa? Apakah dari hari ke hari ini dihitung Halo? pelanggarnya atau bagaimana Pak? Apanya Mbak? Nggak kedengeran. Dari hari ke hari ini bagaimana evaluasinya dilakukan? Ukurannya seperti apa itu? Apakah dari setiap hari ada dicatat jumlah pelanggaran yang terjadi, kemudian dievaluasi dan dilakukan penindakan begitu atau bagaimana Pak? Kami memang baru mulai kemarin ya menghitung, karena kami gunakan ada beberapa bentuk sanksi yang ada, walaupun di pasal 27 di peraturan gubernur tahun 2020 nomor 33 itu ada sanksi yang memang diterapkan berdasari pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang kekarantinaan kesehatan dalam hal ini. Tetapi bagi kami pasal 93 itu dengan ancaman 1 tahun dan denda 100 juta kami anggap itu adalah opsi yang paling terakhir lah yang harus kita berikan kepada masyarakat apabila memang sama sekali tidak mau mematuhi. Tetapi ada juga sanksi yang kami keluarkan berupa pertama teguran, kemudian yang kedua ada sanksi dalam bentuk teguran tertulis. Kami mulai kemarin, kami menghitung sejak jam 2 siang sampai jam 8 malam ya kemarin itu, yang berhasil kita hitung itu sekitar 3.780 teguran secara tertulis yang pada masyarakat yang memang rata-rata dalam hal penggunaan masker dan juga dalam hal pembatasan physical distancing di dalam kendaraan pribadi. Contoh misalnya, kendaraan sedan itu cuma boleh memuat tiga penumpang dalam satu kendaraan dengan 1 di depan dan 2 di belakang. Tapi masih banyak yang duduk di depan berdua. Nah, itu yang kita lakukan peneguran secara tertulis. Dan pernyataan bahwa tidak akan mengulang lagi akan kita masukkan ke dalam database. Yang misalnya nanti pada saat dia mengulang lagi akan kita tindakan yang mungkin lebih tegas lagi dalam hal ini. Oke, kalau dari kemarin hingga hari ini dari 3.780 hari ini sudah ada penghitungan lagi? Terlihat peningkatan atau penurunan jumlah pelanggar? Kemarin kan mulai dari jam 2 siang Mas ya, Mbak ya. Kita hitung dari jam 2 siang sampai jam 20 malam. Kita mulai hitung dari pagi hari ini, memang belum masuk data lengkapnya karena kami akan rekapitulasi nanti setelah jam 20 malam ke atas, Mbak.
Oke. Itu Nah, hitungannya, nanti akan kita inikan, Pak. baik, ini kan akan dilakukan sanksi tertulis begitu ya Pak ya. Nah kemudian kalau sanksi pelanggar itu melakukan lagi nanti akan diberikan sanksi tegas berupa apa ini Pak? Kan udah diatur di pasal 27, Mbak. Mhm. Pasal 27 itu pasal 27 di peraturan gubernur ya, ada mendasari Undang-Undang Nomor 6, memang ada di pasal 93. Tapi bagi kami itu adalah upaya terakhir yang kami akan lakukan, karena situasi sekarang ini masyarakat pun memang secara edukasi sudah mulai mereka tingkat kepatuhannya sudah semakin tinggi. Yang kami tidak mengharapkan adanya tindakan sampai menggunakan pasal 93 ya, dengan ancaman 1 tahun. Tapi nanti kita melihat situasi nanti, kalau memang ada yang betul-betul memang harus dikenakan dengan pasal itu ketegasan, misalnya mereka memang tidak mengindahkan secara kasar mengindahkan apa yang disampaikan oleh petugas di lapangan, ya. Padahal petugas sudah melakukan dengan persuasif dan humanis, itu kemungkinan akan kita kenakan dengan pasal itu. Tapi itu adalah jalan terakhir yang kita tidak harapkan lah. Sebenarnya Sampai kurang saat mengharapkan, ini masih persuasif begitu ya Pak Yusri ya? ya betul Mbak, betul Iya, Mbak. Tapi tingkat kesadaran sudah mulai tinggi lah. Kalau kita lihat di lapangan sendiri sudah hampir sebagian besar sudah mematuhi aturan itu. Tetapi pengawasannya bagaimana ini Pak? Bagaimana mengetahui bahwa yang ini baru melakukan pelanggaran pertama kali sehingga hanya perlu diberikan sanksi tertulis. Tetapi mungkin ada beberapa yang sudah melakukan pelanggaran berkali-kali begitu. Bagaimana pengawasannya? Kan database kami kan ada dengan memperlihatkan surat izin mengemudinya dan juga STNK-nya, Pak, untuk bisa mengetahui nanti begitu, Pak. Baik, nanti kita akan bicara lagi mengenai kategori-kategori pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun kita harus break sejenak Pak Yusri. Tetaplah bersama kami, pemirsa Nusantara Petang masih akan kembali sesaat lagi.